Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita masih lanjutin video yang sebelumnya di part 1. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, itu alangkah baiknya kalau pengen tahu sesuai dengan judul video ini, yaitu awal mula gua terdoktrin jamaah tabligh. Nah, itu seperti apa? Nah, itu cek dulu di video sebelumnya. Penasaran tuh ya? Iya, pasti penasaran. Pasti ikutin yang part 1 dulu, nggak mungkin langsung kedua. Ya iya dong. Nah, abis itu baru nih lanjutan ceritanya. Oke, lanjut. Apa yang lo mau tanyain? Oke, terus kan akhirnya tadi izin 3 hari nih ya di kantor ya. Nah, iya. Berarti izinnya Jumat doang tuh. Jadi kondisinya kan di situ suruh daftar buat 3 hari, 40 hari gitu kan. Untuk itikaf di masjid. Katanya daftar dulu aja, belajar dulu aja buat 3 hari. Gue nanya emang tuh peraturan dari mana? Akhirnya dia bilang bahwa memang ini kalau memang kita harus hijrah, kita mau total keluar di jalan Allah, itu harus belajar dakwah itikaf ke masjid-masjid. Pokoknya walaupun ilmunya nggak ada, tetap harus dakwah. Iya. Harus dakwah tuh. Iya kan ngingetin, ngajak orang sholat, ngeramein masjid kan begitu prinsipnya. Tapi lu nggak nanya ya, maksudnya karena di situ lu udah ke doktrin mungkin ya. Jadi lu nggak mikir kayak saat kalau misalnya dibalikin sama orangnya. Karena ilmu gimana? Karena mindset gua, ya dulu kan Rasul para sahabat kan dakwah keluar. Tapi lu nggak mikir kalau Rasul dan sahabat tuh mendalamin dulu ya kan? Ilmu dulu, iya, penting. nggak kepikiran ke situ ya. Iya dulu gua mikirnya soalnya kata si yang gua anggap ustadz itu, soalnya dia bilang katanya memang semua tuh kita harus benar-benar itikaf sampai dari yang kalangan apa sampai kalangan apa, mau preman sekalipun belajar di situ. Karena Islam tuh nggak mandang kasta misalnya. Itu benar sih. Iya begitulah ya. Nah, akhirnya gue masih kerja tuh. Masih kerja dengan semangatnya dengan anak muda. Ghirah, wah pokoknya bener-bener pengen taubat, jihad, wah sampai sana deh intinya. Tuh daftar dulu tuh, minimal 3 hari kamu belajar. Gue kerja di kantor, gue izinnya gimana? Gue kerja malam lah bisa dibilang. Akhirnya gue izin tuh sama bos gue bahwa gue Jumat tuh ada itikaf. Jujur gue bilang seperti itu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu bisa 3 hari. Itu kondisinya. Kalau teman-teman lihat di video pertama tadi itu ada di apartemen di kawasan Ciledug tuh, ada masjid di bawah tuh. Musola situ ya. Musola sih hitungannya, gue lupa namanya apa. Di situ tuh kumpulnya. Sampai waktu itu gue sama orang ini jalan kaki nyari buat acara maulid. Nyari rebana. Waduh. Di Ciledug nggak dapet, di warung-warung. Yang serius. Ke warung-warung sih bang? Nyari buat rebananya. Soalnya katanya mesti ada acara maulid itu. Iya. Terus gue mikir ya udah. Ini belum menjawab yang tadi ya. Akhirnya gue mau apa enggak ya buat 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu ya. Soalnya itu masih panjang perjalanannya. Pertama kali gue waktu itu ke markas Kebun Jeruk itu gue pertama kalinya. Akhirnya gue pulang, aktivitas seperti biasa. Setiap hari gue rutin sholat 5 waktu. Maksudnya setiap gue pulang kerja atau sebelum berangkat kerja, gue subuh di sana, ketemu bercengkrama dengan organisasi tersebut yang mereka klaim golongannya adalah yang bernama Jamaah Tabligh. Ya kan? Ya udah di situ tuh aktivitas seperti biasa. Sampai akhirnya nggak lama kemudian memang yang menurut mereka itu ada perayaan yang namanya Maulid. Ya kan, waktu itu kan ya gue tahunya Islam, ya udah berarti ada Maulidan, ada Isra Miraj dirayain. Ya kan, yang gue tahu pada saat itu. Padahal ternyata nggak ada dalil ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini kan cerita tentang waktu itu ya. Nah, terus Maulid gue nyari rebana. Pokoknya bisa ada acara tuh di apartemen. Ke pasar itu nggak? Pasaran di Ciledug? Iya, gue lupa lagi Cipulir. namanya. Bukan, ke arah sana, ke arah Bates, ke arah Mencong. Iya, apa namanya? Cipadu. Lupa gue, nggak tahu gue. Ke arah sana. Akhirnya dapat nggak rebananya? Kayak di warung, diplastikin, disimpan di atas rak gitu, dapat dibayarin. Yang bayarin siapa? Nyari si yang gua nggak ustad itu. Oh, bukan lu ngeluarin duit lagi kan? Enggak. Kemarin udah habis 200.000 tuh di masjid. Itu kan buat belanja pakaian. Ya bagus sih, buat pakaian mah bagus. Pakaian, siwak, wangi-wangian dan lain-lain. Wah, pokoknya nih Bang Diri nih tiap pagi nih nggak sikat gigi, nggak pakai odol. Enggak sih siwak kayak. Karena memang kagak bojigong. Serius siwak tuh enggak maksud. Iya tapi sikat. Tetes sikat gigi nggak sih? Tetes sikat gigi. Oh, baru siwak ya. Gua kira nggak sikat gigi odol baru siwak. Wah, itu kan nyenter banget tuh. Kadang kalau subuh. Kadang
Kadang. Iya. Nah akhirnya terus bikin acara tuh. Kalau lo ingat pasti lo tahu. Waktu itu tuh bikinnya itu di bawah, depan kolam renang, depan musolanya. Oh. Jadi ini kolam renang di apartemen itu. Iya. Ini ada pelataran. Iya. Terus di sini ada masjidnya. Yang di situ lu datang nggak sih? Nggak datang. Nggak tertarik. Ada panggungnya. Ada panggungnya. Ada panggungnya kan. Dan lu tahu nggak? Akhirnya gue dikomplain sama warga apartemen, pengurus itu. Nggak cuma berisik. Akhirnya waktu itu berjalan, terus gue jadi panitia. Kan karena waktu itu Jamaah Tabligh kan mengimbau untuk maulidan. Maulidan kan, akhirnya terus gue jadi panitia tuh. Terus ketua panitianya sih yang gue anggap ustadz itu. Dia buka acara segala macem, ada panggung, ada organ tunggal. Awalnya memang anak-anak santri bukanya. Upah, gitu-gitu. Saman kali ya. Lupa gue. Gue pernah ikut waktu di Al-Azhar. Iya, maulid terbana. Ya sesat lagi. Posidahan. Bukan. Kepak, bukan rebana. Preman. Apa sih gue nggak tahu gue? Marawis. Waktu di Al-Azhar gue ikut. Itu Marawis itu. Nah akhirnya udah kan, kelar ada organ tunggal. Gue mikir kok Mauludan ada organ tunggal ya. Akhirnya memang itu gue nggak tahu kenapa gara-gara itu acaranya itu digelar. Terus nggak lama di apartemen itu kebetulan ada kayak semacam laki ke perempuanan, banyak bencong. Yang 3 orang. Iya, 3 orang. Dan yang ke atas panggung. Dangdutan bang. Dangdutan. Sumpah. Demi Allah. Ya, serius. Dibajak acaranya, Vi. Jadi maulidan itu. Tapi dia udah dandan banci belum? Udah. Iya. Udah dandan banci, udah jadi pakaian perempuan. Dia tiba-tiba naik ke atas panggung. Lu pasti hafal mukanya. Oh, tahu gua. Yang putih, kurus kan? kecil. Iya. Yang putih. Apa namanya? Lupa gua. Emang iya. Lupa gue yang kecil. Tahu gua 3 orang kan? Yang mukanya 3 orang. Iya, tahu gua. Naik panggung dong. Lagi maulidan. Iya, naik panggung dibajak tuh organ tunggal. Jadi udah acara dangdutan. Akhirnya kita dikomplain sama warga. Kenapa? Akhirnya sangat disesali lah. Nah udah, akhirnya disitu kayak minta maaf dan lain-lainnya. Akhirnya lanjut lagi ya ke golongan Jamaah Tabligh tadi ya. Terus akhirnya disuruh daftar buat itikaf. Ke masjid. Yang gue juga nggak tahu itu masjidnya apa. Tiba-tiba daftar dulu aja. Gue masuk di Ciledug. Itu nanti kita ikut gerombolannya atau amirnya Ustadz ada. Akhirnya untuk gue ke masjid kedua kalinya itu bareng sama si yang gue anggap Ustadz itu. Terus gue berangkat itu ke Masjid Kebon Jeruk yang mereka namakan markas. Soalnya acaranya tiap malam Jumat. Gue nggak tahu kenapa. Itu bayan biasanya datang syekh-syekh yang dari India, Pakistan, Bangladesh yang rujukannya adalah buku Al-Kandalawi, buku Fadhilul Amal yang belakangnya sinopsisnya dari karangan Muhammad Ilyas yang lahir di tahun 18 sekian. Kayak gitu-gitu. Nanti deh untuk di video-video berikutnya gue akan kupas buku-bukunya. Karena memang sejujurnya masih ada. Dalam artian bukan buku-buku tersebut, kitab-kitabnya dari Jamaah Tabligh itu gue simpan itu bukan karena memang gue masih pelajari, tapi memang karena ada kalimat Allah, kalamullah dan lain-lainnya. Nanti gue bahas ya, karena memang dia masih ada pertanyaan ke Ustadz juga, apakah boleh disedekahin atau enggak. Nah, akhirnya singkat cerita, gue datang lagi tuh ke Masjid Kebon Jeruk. Malam Jumat. Maghrib di sana. Habis maghrib yang katanya mereka ada bayan. Gue ikutan lagi. Habis itu menuju ke Isya, itu ada bayan itu yang diterjemahin. Itu yang rame nyala lampu, maksudnya terang, banyak yang jualan gitu ya? Iya. Nggak cuma jualan, di halte-haltenya juga ada. Iya, halte-haltenya banyak orang kan? Di haltenya nggak cuma banyak orang, udah banyak orang pada ngerokok pakai jubah. Iya, tetap ngebul yang ngumpul lah. Gue pernah lihat. Iya, gue juga sempat mikir kok pada ada yang ngerokok sih gitu dalam arti gue. Maksudnya kalau emang dia pengen ke arah itu ya bersih lah itu masjid gitu ya. Iya makanya. Dah akhirnya selesai bayan itu, sebelum gue belanja baju, belanja apa, wangi-wangian, gamis, Pakistan, celana ngatung dan lain-lainnya. Karena kan mereka kan rutinnya habis bayan itu kan ada yang berdiri satu biasanya, ada yang berdiri itu teriak, ada yang mau daftar nggak? Ayo jauh lah. Keluar. Oh, jauh lah. Iya, nanti gue ceritain istilah-istilahnya biar banyak penasaran di video ini. Udah, terus ayo daftar. Insya Allah 3 hari, 40 hari, 40 bulan, 3 hari gitu-gitu. Pada bangun tuh, Vi.
sesuai dengan yang video yang pertama ya, lu lihat ya, ini ceritanya emang sebenarnya repetition. Untuk adegan atau kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut di malam Jumat itu. Ayo, angkat tangan, ayo mau insya Allah dapat 3 hari, 40 hari, 3 hari sama ini, 40 hari sama ini. Gue langsung mental, gue udah kuat. Langsung 40 hari ya? Enggak, gue 3 hari dulu bos. Ntar kalau gitu udah pada ketahuan video kita nggak pengen nonton, panjang. Nih sambil gue teaser nih di sini nih. Lu tahu nggak? Gue hampir keluar ke Malaysia, Masjid Sri Petaling. Waduh, markas di sana, Malaysia. Oh iya, gue baru inget. Nanti di video berikutnya gue bahas perjalanan gue masih panjang bos. Iya, oke. Sampai ngilang gue. Lu tahu kan gue nggak pulang bulan. Nantilah. Nah di situ gue daftar tuh 3 hari. Yang dimana masjidnya gue belum tahu di mana. 3 hari ya udah ya. Gue bilang, Ustaz tapi ini kan saya nggak punya uang, nggak ada uang. Akhirnya mereka punya pemahaman, dia langsung cerita tuh. Cerita, menurut dari golongannya mereka, dibilang bahwa, tenang, biasanya kalau kita niat mau itikaf, kita mau 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu ada cerita, ada yang niat banget, dia nggak punya uang, ada anak istri mau ditinggalin, kata salah satu ustadz yang ada di sana kan gue ngobrol, kan gue jadi komunitas kan, gue jadi masuk geng tersebut, gitu. Geng anak motor kali ya. Dah akhirnya dicerita katanya, tenang, ada cerita, ada yang nggak punya uang tapi dia niat mau itikaf, pas keluar rumah di depan rumah udah ada koper. Kok bisa? Nggak tahu. Kok jatuhnya jadinya kos goib. Sumpah. Katanya ini adalah koper yang dikirim dari sama Allah. Nggak tahu, katanya begitu ceritanya. Tiba-tiba ada, karena lu niat. Lah, dia mah nggak percayaan orangnya. Gua 2010 Vi, sampai 2000. Sebentar, 2010 sampai 2015. Iya, 2010 sampai 2015. 5 tahun. 5 tahun gua di Jamaah Tabligh udah paham banget. Iya. Kenyang banget. 5 tahun bang. Lebih lupa gue. Masa? Iya, maksudnya itu gue aktivitasnya itu memang gak nyampe 2 tahun 3 tahun lah. Tapi yang keluar, tapi gue masih punya pemikiran manhaj seperti itu. Oh, tapi udah nggak, tapi lu tetap syuting gitu, maksudnya nggak ya? Iya, cuma kan maksudnya nempelnya udah di sininya. Metode dalam beragama manhajnya itu gue masih mengklaim bahwa gue itu golongan Jamaah Tabligh. Iya, oke. Kebayang nggak lu? Oke. Kan gue bilang. Oh, gimana duitnya? Ya kan lu nggak ada duit? Kan gue nggak punya duit kan? Iya. Buat keluar itikaf di masjid. Terus gue nggak punya duit tuh, katanya udah tenang nggak? Niat aja, yang penting niat. Soalnya ada cerita pas udah niat, Bismillah berdoa sama Allah, pas keluar tiba-tiba udah ada koper. Terus ada lagi cerita kedua, dia niat mau itikaf, mau keluar 4 bulan, nggak punya uang, anak istri mau dinafkahin seperti apa? Terus tiba-tiba dia berdoa, minta niat yang penting. Yang penting ini semua karena Rasul, karena Allah. Kita keluar itikaf. Pas cek ATM, ada 30 juta apa? Emang iya? Tiba-tiba, iya. Gue nggak tahu ditransfer sama siapa. Katanya nggak ditransfer. Kok bisa? Nah, gue nggak tahu. Kok bisa? Enggak. Ya enggak. Kalau emang enggak gini. Serius? Kita masukin ke logika ya. Logikanya adalah bang, ketika kita kerja, emang kita buat keluarga berarti kan emang karena Allah juga nih kita kerja. Terus kita gajian, dapat nih gaji lu masuk 30 juta nih. Make sense dong. Iya. Nah tiba-tiba besoknya langsung ada 30 juta. Lah gue nggak tahu, mungkin memang dari panitianya transfer kali. Gue nggak tahu. Oh, patungan kali bang. Serius. Oh iya. Ya bener, lu ngingetin gue. Karena di Jamaah Tabligh itu gotong royongnya kuat banget. Oh, Kebersamaannya kuat banget. Jadi mereka tuh rela patungan. Mereka rela untuk yang penting kita keluar. Karena di Masjid Kebon Jeruk, gitu. di Masjid Kebon Jeruk itu, waktu gue masih terdoktrin dan gue masuk Jamaah Tabligh itu setiap hari itu dari berbagai negara. Oh gitu. Nih, lu mesti ada bayangan soalnya nih masjid ini di hook nih. Iya, dibelokan kan? Lampu merah kan? Di jalan Masjid Kebon Jeruk kan? Iya. Dulu kalau datang dari Harmoni dan lain-lainnya, lu masuk. Itu tuh ada 2 pintu. Paling di depan sini sama ini bisa parkir motor di sini, sama yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana itu kalau lu masuk gangnya, itu masuk sebelah sana, itu tuh langsung tempat duduk. Kalau di sini tuh bukan tempat duduk, kayak teras segitulah. Tapi sering di rolling door, di tralis gitu-gitu. Masjidnya emang gede ya? Biasanya. Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Masuk di pintu sebelah sana itu naruh sendal, itu langsung ada tempat duduknya tuh. Oh. Yang tempat duduknya kalau lu agak gedongok dikit,
Iya, kotor gitu. Maksudnya ada siwak jatuh ke dalam, sikat gigi, sendal, semua itu. Kok nggak rapi? Padahal Islam kan kayak di bersih. Iya, kan kayak ntar kita cerita bagian part itu ya. Kayak di Saudi kan juga yang ada masjid khususnya ya. Yang umroh juga kayak gitu kan. Iya sih. Kalau lu pernah ke sana kan. Nah, terus akhirnya balik lagi ke tadi. Itu banyak banget tuh. Yang penting niat, gotong royong, tiba-tiba udah ada. Akhirnya gue daftar. Oh, ada 30 juta nih. Siapa? Gua? Iya. Kagak, itu cerita orang. Oh, cerita orang. Iya. Lalunya? Gua waktu itu ngepas, gue punya tabungan. Tapi kan yang lainnya kan ditransfer ya? Iya, kan transfer. Duit sendiri. Alhamdulillah. Tapi kan belum tentu 30 juta itu bener tuh bang. Misalnya bohongan-bohongan. Kan kita nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu. Malam ya. Ya. Allah alam bisawab. Nah, jadi pas hari Jumat itu ditentuin. Ya udah, mau izinnya kapan? Saya bisa Jumat, Sabtu, Minggu, Pak Ustadz, buat keluar. Akhirnya udah nih, ya udah di tanggal sekian gue izin, gue nggak siaran. Gue bilang ada acara itikaf. Memang gue jujur sama bos gue. Terus gue daftar, gue lupa tanggal berapa, ditentuin nih. Ini besoknya, ini ceritanya Kamis malam nih ya. Besoknya Jumat subuh itu kita udah ngumpul di masjid apartemen yang di kawasan Ciledug itu. Bayang nggak lo? Iya. Jadi itu tuh janjian, kita berangkat di hari Jumat. Iya. Hari Jumat tuh. Iya. Jadi Kamis malamnya gue nggak bisa tidur. Iya. Kamis malamnya gue tegang. Lu lagi tidur, gue inget banget. Bokap, nyokap, lu udah tidur. Lu Kamis malam kenapa bang? Gue mikirnya gini, Vi. Ini udah mulai serius nih ya. Kita jangan ada ketawa-ketawa ya. Karena besoknya tuh gue mau keluar 3 hari di Firqah Jamaah Tabligh, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi Kamisnya itu gue tegang. Gue nggak tahu itu mau ke masjid mana. Yang denger katanya ustadznya itu, kata amirnya gue nyebutnya, katanya di daerah Bogor. Gue nggak dikasih tahu masjid apa, gue nggak tahu tepatnya di mana. Yang penting Jumat pagi subuh kita melakukan keluar 3 hari, kita kumpul, kita subuhan dulu di masjid bareng-bareng. Yang berangkat kalau nggak salah 8 orang deh, satu mobil. Itu orang-orang semua tuh ya? Iya, orang-orang di apartemen itu semua. Terus dan gue nggak ngerti waktu itu kan, karena memang gue baru banget itu awal-awal gue masuk Jamaah Tabligh itu kayak baru 2 bulan apa sebulan gitu. Sebulan 2 bulan tiba-tiba gue udah daftar 3 hari. Karena buat belajar agama. Katanya di situ ngapain sih Ustaz 3 hari 40 hari 4 bulan. Udah kita fokus gue ngambil 3 hari ya. Yang penting belajar dulu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. 3 hari itu itikaf. Itikaf itu katanya belajar agama. Kita latihan bayan, latihan ceramah juga katanya. Padahal belum ada ilmu banget, latihan di situ dan ada program-programnya. Nanti diceritain di programnya itu. Akhirnya gue nggak tahu, yaudah kami ikut aja dulu. Yang penting ini awal mula hijrah, awal mula jadi pahala tuh mesti itikaf. Soalnya katanya nggak sah kalau lu nggak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Lebih ke tepatnya mungkin keislaman lu kayaknya kurang afdol. Tapi gue nggak tahu itu programnya apa aja. Yang penting gue 3 hari itu katanya fokus di masjid. Dan lo tahu nggak? Ini Kamis malam, teman-teman bisa bayangin nih ya nontonnya. Kamis malam, besoknya Jumat subuh gue mau berangkat, malamnya gue nggak tidur. Gue sampai punya pemikiran bahwa gila men, nih kayaknya gue mau dibawa kemana? Gue nggak dikasih tempatnya di mana, tujuannya kemana, nama masjidnya apa. Gue sampai punya pemikiran gini, lu pasti kaget denger ya. Ini cuma gue doang pada saat itu yang tahu. Ini mungkin lu juga baru tahu. Gue sampai jam 2 malam, jam 3 malam gue nggak tidur. Gue mau izin, gue belum izin sama bokap nyokap. Gue sampai mikir, kalau memang terpaksa gue harus bom bunuh diri, gue bom bunuh diri. Sampai segitunya, sumpah demi Allah. Gue nggak tahu waktu itu soalnya tujuan gue, ini tuh program apa. Nggak jelas kan? Iya. Gue rela deh. Dah. Akhirnya azan, tuk. Koper udah siap, bukan koper sih, tas ransel yang gede. Gue ketok kamar nyokap, mau kemana? Udah pakai gamis, udah pakai peci, putih-putih pokoknya. Enggak, ini mau ada itikaf. Soalnya ini kok dadakan subuh tuh gue ketok. Sekalian bangunin bokap nyokap. Mau kemana? Iya, makanya ini mau itikaf nih. Gini. Oh ya udah, bye-bye, hati-hati ya, golongan-golongan begas segala macam. Oh ya udah. Gue turun ke bawah. Subuh. Habis subuh, terus udah kelar, tentuin mobil. Satu mobil, ya mobil siapa? Bapak ini. Akhirnya gue naik satu mobil, gue lupa namanya siapa. Ini apa? Kia Carens. Tahu lo, yang agak gede soalnya mobilnya. Gue masuk, jalan. Itu Jumat kan. Di jalan tuh udah
Gue udah doa doang, gue nggak tahu doa apa. Ini kemana tujuannya? Gue 3 hari di masjid apa? Balik lagi yang tadi, kalau emang harus bom bunuh diri, gue bom bunuh diri. Itu pemikiran gue, bukan pemikiran dari memang dari golongan tersebut nggak bilang dan nggak ngajarin seperti itu. Cuma kan karena mungkin gue awam, gue nggak tahu itu ada program apa di sana. Gue mikir gitu di jalan. Akhirnya singkat cerita mampirlah sholat Jumat dulu. Oh iya, Jumat ya. Jumatan. Gue lupa ya, pokoknya udah menuju Bogor sana lah. Sentul apa mana gitu, gue lupa. Itu mampir dulu sholat Jumat. Kami melakukan perjalanan lagi. Setelah sholat Jumat, kami melanjutkan perjalanan. Gue duduk paling belakang. Itu 8 orang apa, gue lupa. Di jalan tuh gue udah bingung. Tanjakan sampai sekarang gue lupa lagi nama masjidnya apa. Terus tiba-tiba di jalan tanjakan, naik ke atas segala macem, nyampe ke sebuah masjid. Pas nyampe ke sebuah masjid, kita turun semua bareng-bareng. Qadarullah hujan. Pas gue turun hujan, pas mau masuk masjid tiba-tiba gue dikumpulin, dikenalin tuh. Ternyata di situ gue ditemuin sama satu yang katanya amirnya. Amir tuh apa? Imam? Kayak pemimpinnya lah di situ. Iya. Yang ada ikut juga sebagian. Soalnya waktu itu begitu gua keluar dari apartemen itu 8 orang itu nggak pure orang apartemen, Vi. Tapi ada kok nggak salah 6 apa 7 orang. Tapi kayak 2-nya itu dari yang megang firqoh di Ciledug. Tapi nggak ada orang apartemen, Bang? Si Ustadz Yusufnya ada. Siapa sih? Yang Sabana ikut. Oh, Sabana akhirnya ikut? Ikut semua, banyak. Oh, akhirnya ikut. Yang gemuk gue lupa namanya siapa tuh. Terus ada satu lagi cuma ikut tapi udah meninggal. Gue lupa namanya siapa gitu. Om Sabana nggak panik tuh, Bang? Enggak, orang sama gua. Enggak, dia nyantai aja. Nyantai aja, karena mungkin gua nggak tahu. Gua doang, karena kan gua pertama kali gua paling muda di situ. Gua 22 tahun, gua paling muda. Yang lainnya bapak-bapak semua. Iya. Masuk ke masjid, nyampe qadarullah hujan. Pas hujan, si amirnya itu, sebentar, jangan masuk masjid dulu. Kita muter dulu. Muter apa? Buat lingkaran. Bukan muter sih, buat lingkaran. Kayak sekte gitu ya? Enggak, bukan. Enggak, gua nggak tahu. Buat lingkaran. Akhirnya pas buat lingkaran ngumpul, akhirnya kita main domikado. Enggak. Ngumpul di putaran itu, terus doa dulu. Jadi kita buat lingkaran doa karena hujan. Oh, hujan. Gua nggak tahu itu waktu itu gua nggak ngerti, Vi. Jadi ikut aja. Doanya itu karena memang apakah memang sesuai dalil yang Allahumma shayyiban nafi'ain atau memang ini berkah hujan atau memang hujan di stop dulu dong, kita mau buat kegiatan nih, atau memang itu adalah di luar hujan, dalam artian buat lingkaran itu apa memang ini adalah satu ritual yang kita mau melakukan iktikaf. Kebayang nggak lo? Iya, jadi paham. apakah memang ini adalah keberkahan antara hujan, dua itu kan? Allahumma sholli nafi'an, atau memang stop hujan, di stop, atau yang ketiga memang ini adalah salah satu ritual untuk melakukan iktikaf dalam golongan tersebut. Soalnya gue nggak nanya-nanya, tiba-tiba buat lingkaran, doa gitu bahasa Arab, udah selesai, pas lagi hujan jadi gue yang dengar begini ya keminum air hujan. Lah serius. Iya. Akhirnya udah basah dong. Basah. Oh. Akhirnya di mobil, oke gimana tadi? Nanti kita pembagian tugas ya. Tugasnya apa? Yaudah, coba panci-panci turunin dulu. Jadi di mobil itu bawa panci. Mau kayak camping gitu ya? Bawa. Enggak, lu tau gak yang ada dibayangin gue nih? Kan gue suka banget film thriller ya, atau film horor gitu ya. Yang ada dibayangin gue nih, lu tuh naik mobilnya kijang kotak, terus ke pedalaman, ada suatu masjid kecil di situ, terus lu kayak bikin sekte gitu. Ya gue gak tahu. Cuma dikit orangnya. Dikit. Ya udah dibayangin gue. Enggak lah. Lah gue nih mencerita apa adanya. Ini teman-teman yang nonton atau mungkin yang menganggap bahwa kalian adalah jamaah tabligh, ya monggo. Ini gue apa adanya. Boleh ditanyakan sama amir-amirnya. Ini gue apa adanya. Karena lu udah terjun langsung kan? Ada nggak dari awal gue menghina-hina? Tidak. Nggak ada. Ini kan cuman berdasarkan pengalaman. Based on true story kan? Iya. Simak coba dari video pertama dari tadi. Ada nggak gue yang mencela? Tidak ada. Iya kan? Gue sengaja main aman. Padahal mulut gatel. Nggak ada. Gue sebagai sudut pandang. Jadi nih coba ya perhatiin nih. Ini koreksi kalau memang ternyata gue adalah mencela atau gue adalah menghina-hina, menjelekkan. Tidak, gue berdasarkan true story. Silahkan tanya sama Amir kalian. Ya kan cuma cerita. Iya. Deh ya. Oke, lanjut. Abis kehujanan tuh masuk dalam, akhirnya bukain panci-panci. Panci
waktu itu kalau nggak salah belum ada gas 3 kilo, tapi ya serius. Kami bawa yang biru kalau nggak salah. Gede banget. Iya serius. Gue nggak tahu itu buat apa. Karena kan katanya itu itikaf. Karena memang itu katanya kita harus memakmurkan masjid. Kita harus masak di sana, makan di sana. Gotong royong kebersamaan. Di situ. Jadi ya gue turunin aja. Tapi gue nggak kebagian bawa panci, enggak. Lu bawa apaan? Gue lupa lagi. Enggak, gue nggak bawa apa-apa. Pokoknya anak muda kan waktu itu kan. Jadi nggak usah ribet-ribetin katanya. Okay. Dan nggak lama itu datang tuh dari gua Empang apa nama daerahnya? Empang? Itu ada di Bogor. Oh, ada. Iya, oke. Emang tuh kayak yang kayak di markasi yang di Jakarta lah. Oke, namanya gitu. Empang. Tapi itu kayak perumahan, bukan perumahan. Warga-warga situ, daerahnya tuh situ. Pada datang semua rame. G-nya sama semua. Nah, akhirnya masuk dalam masjid. Oke. Pas masuk dalam masjid, akhirnya amirnya itu membagi kami kelompok. Oke. Ada pembagian tugas untuk selama berjalannya itikaf. Itu ada 3. Jadi ada yang bagian dari jaulahnya, ada yang khidmatnya, ada yang bayannya. Nah, gue itu masuk di kelompok yang tahan dulu. Apa? Biar ditis lagi, biar penasaran, biar viewersnya banyak. Dikasih tau dulu. Bentar. Gue males nih dateng ke acara Deddy Corbuzier. Banyak iklannya.